Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah terpisah dengan dunia. Dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 29 berkata, sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka berjual beli, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata bahwa pada zaman Nuh banyak orang hanya mencari perkara bagaimana makan dan bagaimana minum, bagaimana perkara kawin mengawinkan. Demikian pula halnya pada hari-hari kedatangan anak manusia. Tetapi yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di sini bukan berarti perkara makan dan minum, kawin dan dikawinkan, berjual beli, menanam dan membangun, dan lain-lainnya adalah ciri yang mencolok pada zaman Nuh dan Lot. Tetapi hal-hal ini akan secara khusus menjadi ciri khas akhir zaman. Dalam ayat 30 Tuhan berkata, demikianlah halnya kelak pada hari anak manusia dinyatakan. Ini adalah pokok yang penting. Hal-hal ini sendiri bukan dosa, tetapi adalah hal-hal dalam dunia. Dalam hari-hari yang lalu, apakah Anda pernah mempunyai kehidupan yang seindah sekarang? Hari ini hal-hal makanan dan pakaian telah menjadi suatu beban yang berat bagi anak-anak Allah. Kita harus makan apa? Kita harus minum apa? Kita harus berpakaian apa? Bagi banyak orang, kesemuanya ini adalah satu-satunya bahan pembicaraan. Ada satu kekuatan memaksa Anda memikirkan hal-hal ini. Kalau Anda ingin bertahan hidup, harus memperhatikan hal-hal ini. Tetapi Alkitab memperingatkan kita. Dalam Roma pasal 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan lain-lain. Alkitab berpesan agar kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lagi pula memberi jaminan kepada kita, kalau kita berbuat demikian, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Alkitab menyuruh kita jangan khawatir terhadap hal pakaian, makanan, karena kalau Allah memelihara bunga di padang dan burung di udara, bukankah Dia lebih memelihara kita, orang-orang miliknya? Namun karena dari pandangan kekhawatiran kita, kelihatannya Allah hanya memelihara bunga, burung, namun tidak memelihara kita. Saudara-saudari, keadaan makan, minum, kawin, dikawinkan adalah keadaan tidak normal yang dimiliki oleh orang Kristen. Dalam hari-hari ini, banyak orang Kristen terlalu memperhatikan makan dan minum, baik untuk keperluan hidup maupun untuk berfoya-foya. Ini adalah keadaan yang sangat tidak normal. Lagi pula di belakangnya ada makna adikodrati. Karena di sini yang kita hadapi bukan hanya masalah makan dan minum,
Yang kita hadapi adalah setan. Setan yang ada di belakang semuanya itu. Iblis merancang dan mengendalikan susunan dunia, siap melakukan hal-hal dunia dan memakai kekuatan setan untuk membujuk kita masuk ke dalamnya. Hari ini banyak hal, kalau tidak dilihat dari sudut ini, tidak bisa dijelaskan. Oh, semoga anak-anak Allah bisa menyadari kenyataan ini. Dulu umat kudus Allah menghadapi berbagai macam kesulitan, tetapi dalam tekanan itu, mereka bisa menengadah dan bersandar kepada Allah. Namun, dalam tekanan hari ini, mereka sangat terganggu, terperdaya, seolah-olah tidak bisa bersandar kepadanya. Oh, biarlah kita menyadari, iblis adalah penyebab segala tekanan dan kekacauan ini. Bercocok tanam, membangun juga demikian. Jual beli pun demikian. Hal-hal ini bisa saja sepenuhnya legal, berguna. Tetapi hari ini kuasa di belakang hal-hal ini menekan orang, sehingga orang terperdaya dan kehilangan keseimbangan. Hari ini kuasa jahat yang mendorong sistem dunia membentuk satu keadaan yang menghasilkan dua ekstrim. Yang pertama, ada orang yang sama sekali tidak bisa mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, ada orang yang mempunyai kesempatan yang khusus untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan harta. Di satu pihak, banyak orang Kristen terjerumus ke dalam kesulitan ekonomi yang luar biasa. Di satu pihak, banyak orang menghadapi kesempatan menjadi kaya yang belum pernah terjadi. Kedua keadaan ini tidak normal. Dalam Lukas pasal 21 ayat 34 berkata, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Tuhan memperingatkan kita harus berjaga-jaga, supaya kita tidak terlalu banyak ditekan oleh kekhawatiran hidup masa kini. Artinya, jangan khawatir bagi pakaian dan hal-hal biasa yang berkaitan dengan kelangsungan hidup di atas bumi. Adam dan Hawa justru jatuh dalam hal-hal yang sederhana ini. Ada orang Kristen juga karena hal-hal yang sesederhana ini, lalu mengabaikan panggilan sorgawi Allah. Masalahnya selalu terletak pada di mana hati kita. Kita dianjuri jangan membiarkan hati kita terjerat oleh hal-hal ini, sehingga kita menderita kerugian. Di sini dikatakan bahwa kita jangan membiarkan hal-hal ini menjadi beban berat kita, yang menekan kita sehingga jatuh. Sesungguhnya, jika kita ingin berada di dalam roh, kita harus terpisah dengan hal-hal yang ada di dalam rumah kita, atau hal-hal yang ada di ladang kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami adalah milik Tuhan. Engkau telah memilih supaya hidup kami bagi kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Tuhan, jagalah hati kami dari setiap kuasa yang ada di dalam dunia ini, yang bisa membebani kami, sehingga menyebabkan kami jatuh dalam pencobaan. Tuhan, penuhilah diri kami oleh diri-Mu sendiri, sehingga hidup kami dipisahkan dari dunia ini kepada Engkau. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia menyertai roh kita sekalian. Jangan tipuku dengan dunia dan keuntungan sia-sia.
Jangan godaku dengan mewah dan impian yang hampa. Ku telah buang semua berhala, kini ku milik Tuhan. Pada Kristus ku tersembah, mutlak jadi miliknya. Sekarang aku bukan milikku, aku milik Kristus, tak lagi milikku. Oh, akulah milik Kristus, betapa sejahtera. Asal diri tak tersiksa, limpahnya menjaminlah. Tuhan mulia, terima aku jadi miliknya semata. Aku layak nikmat Tuhan, kirang aku miliknya. Sekarang aku bukan milikku, aku milik Kristus, tak lagi milikku. Hai yang penat dan yang lelah, jangan lagi meronta. Pada Kristus serahkan semua, tak sisa sedikit jua. Demiku Dia berkorban, biar ku jadi miliknya. Dia telah berikan semuanya, aku pun harus juga. Sekarang aku bukan milikku, aku milik Kristus, tak lagi